Haleluya. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berkumpul di ruangan media sosial, tapi kita percaya dengan Tuhan. Biarpun dalam jarak yang memisahkan kita saat ini, tetapi kita percaya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Mari kita angkatkan pujian ini dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah ragu karena kesetiaan Tuhan memegang kehidupan kita. Haleluya. Haleluya. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam sikap yang menyembah, mari kita terus datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan sekali lagi kehidupan kita, pribadi kita ke dalam tangan Tuhan. Kalau mungkin selama beberapa bulan ini di dalam masa kita berkuarantin di rumah, pergerakan kita terbatas, mungkin kita sudah lalai, mungkin kita merasa kita sudah di zona yang selesa. Tetapi pagi hari ini
datang kepada Tuhan, berlindung di bawah sayapnya, berlindung di bawah kuasa tangannya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Firman-Mu berkata,
Rajaku. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kesempatan ini ya Tuhan. Kami dapat memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Walau kami terpisah secara fisikal Tuhan, tetapi Engkau tidak membatasi untuk kami masih di dalam menyembah memuji Engkau ya Tuhan Yesus. Di mana juga kami berada Tuhan, ketika kami menyaksikan, ketika kami menonton ya Tuhan Yesus video ini, Engkau sudah pun memberkati kami, Engkau sudah pun membuka tingkap langitnya dari surga. Dan kami percaya Tuhan, Engkau sudah pun mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada setiap kami, kepada keluarga kami, kepada setiap pribadi kami ya Tuhan Yesus. Kami siapkan hati dan pribadi kami Tuhan pagi hari ini untuk mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami Tuhan penyembah-Mu, pendengar firman-Mu, bahkan melakukan firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Oh haleluya, kami serahkan pendengaran akan firman-Mu sebentar ini Tuhan. Oh haleluya, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Anak-anak Tuhan, di mana juga Anda berada, katakan bersama dengan saya, amin. Haleluya, haleluya. Haleluya, salam. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Selamat pagi anak-anak Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur karena kita boleh bertemu walaupun bukan secara fisikal, tetapi melalui online kita boleh dapat sama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saya bersyukur karena Tuhan masih berikan kekuatan untuk saya boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan saya berdoa bahwa firman yang kita akan dengar pada hari ini bukanlah firman yang biasa, tetapi ini adalah firman yang luar biasa, dan saya percaya ini adalah rema ataupun perkataan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya, amin. Supaya firman Tuhan ini hidup, firman Tuhan ini benar-benar firman yang dapat memulihkan iman kita. Nah, minggu yang lepas saya telah menyampaikan firman tentang iman yang dipulihkan. Sepanjang bulan 5 ini kita akan mendengar firman Tuhan tentang siri khotbah, yaitu restoration of faith, yaitu pemulihan iman. Saudara, saya sangat percaya bahwa di hari-hari ini, saudara yang semakin jahat, kita perlukan yang namanya iman. Iman yang kuat, iman yang tangguh, iman yang kokoh untuk kita menghadapi setiap masalah-masalah, setiap serangan-serangan yang datang dalam kehidupan kita. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk siri yang kedua, firman Tuhan yang luar biasa dan dahsyat ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini atas anugerah-Mu, atas berkat-Mu yang luar biasa. Engkau berikan kepada kami nafas kehidupan, dan kami percaya itu merupakan satu mukjizat. Haleluya, mukjizat yang sudah Engkau kerjakan dalam kehidupan kami. Haleluya, sehingga Tuhan, pagi ini Tuhan kami boleh mendengar firman Tuhan. Haleluya, Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, kami berdoa Tuhan, firman ini akan menjadi rema, mencari kewahyuan, sehingga firman Tuhan ini akan membangkitkan iman kami,
akan memulihkan iman kami supaya iman kami semakin kokoh, semakin kuat, dan iman kami akan menjadi iman yang memiliki kuasa. Dalam nama Yesus, haleluya, anak-anak Tuhan yang siap mendengar firman Tuhan, katakan amin, haleluya. Nah saudara, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan yang saya bawa. Oke? Nah, haleluya. Oke, hari ini kita akan pergi kepada siri khotbah yang kedua, yaitu iman. Yaitu saya akan bawakan percaya meskipun belum melihat. Amin. Haleluya, amin. Saudara, saya akan ambil teks di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1, dan juga kita akan melihat firman Tuhan di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 9. Oke, kalau boleh media massa boleh tampilkan tema kita pada minggu ini. Nah, ini dia khotbah ataupun tema yang saya akan bawakan, yaitu taat meskipun belum melihat. Nah, saudara, di dalam Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, sebab itu saudara, hari ini saya akan memberikan firman yang saya yakin dan percaya ini adalah firman yang luar biasa. Oke? Karena iman itu saudara adalah percaya walaupun belum melihat. Kita percaya, oke, sesuatu yang daripada Tuhan, janji yang daripada Tuhan, meskipun kita belum melihat. Haleluya. Nah, saudara, sebab itu pada siri khotbah yang kedua ini saya rindu dan saya sangat excited, bersemangat untuk membagi firman Tuhan ini supaya saudara iman kita itu semakin hari semakin dipulihkan. Amin. Haleluya. Nah saudara, kenapa hari ini saya memberikan firman Tuhan ataupun rema Tuhan ini, perkataan firman Tuhan ini saudara, agar kita sadar dan kita mengerti bahwa iman itu seperti apa dan bagaimana. Oke? Karena saudara, ada orang yang meletakkan imannya atas dasar apa yang dia lihat, apa yang dia sudah alami. Oke? Nah, minggu yang lepas kita belajar bahwa ada orang yang meletakkan dasar imannya karena dia berasal daripada keluarga orang Kristen. Oke? Tetapi hari ini saudara, saya akan membawa lebih dalam. Iman itu seperti apa? Iman itu bagaimana? Oke? Nah, iman yang benar seperti di dalam Ibrani yang menjadi dasar kita, iman yang benar adalah percaya. Haleluya, katakan percaya. Meskipun belum melihat, amin. Haleluya. Saudara, luar biasa Tuhan kita. Iman itu saudara adalah sesuatu kepercayaan di dalam hati kita bahwa apa yang belum terjadi, tetapi secara iman kita percaya bahwa itu pasti terjadi. Maka saudara, saya katakan iman yang benar adalah percaya meskipun belum melihat. Oke? Nah saudara, jika kita hanya melihat setelah ataupun kita percaya setelah kita melihat bukti, itu bukan lagi iman saudara, itu bukan iman. Seringkali saudara, kalau orang yang baru berpacaran, baru bercinta, selalu kalau kamu cinta saya, buktikan bagaimana kamu mengasihi saya. Dibuktikan. Kadang-kadang ada orang yang membuktikan bawa hadiah, bawa bunga. Ada juga yang berkata, kalau kamu tidak percaya, belalah dadaku. Macam senang saja kan membelah dada. Oke. Tapi saudara, kita diajar oleh Tuhan bahwa iman yang benar, iman yang sejati itu adalah percaya.
meskipun belum melihat. Oke? Karena kalau kita hanya percaya setelah melihat bukti, itu bukan lagi iman. Tetapi saya katakan itu adalah keraguan-raguan. Oke? Ketidakpercayaan dan kekhawatiran. Oke? Banyak orang berdoa, tetapi setelah dia berdoa, dia khawatir, dia bertanya, apakah doa saya dijawab? Nah, saudara, itu adalah salah satu contoh bahwa dia belum cukup beriman, saudara. Imannya belum cukup benar, karena masih ada kekhawatiran, masih ada keraguan-raguan, ketidakpercayaan. Sedangkan dalam Ibrani berkata bahwa iman itu adalah dasar segala sesuatu, walaupun kita belum melihat, tetapi kita sudah percaya bahwa apa yang kita minta, apa yang kita terima daripada Tuhan, kita percaya itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nah, saudara, kita akan lihat contoh, saudara, iman seperti apa, yang tidak benar itu, saudara. Nah, kita belajar daripada seorang murid Yesus yang bernama Thomas. Saudara, Thomas ini sebenarnya adalah orang yang begitu berapi-api. Thomas ini, saudara, adalah orang yang begitu bersemangat. Ketika dia mengikuti Yesus, sebelum Yesus ditangkap, disalib, dia adalah orang yang sanggup mati. Tetapi, saudara, ketika Yesus mati dan dibangkitkan, saudara, ketika Yesus menampakkan diri ataupun memperlihatkan diri kepada murid-murid Yesus, dan kebetulan pada waktu itu, saudara, Thomas tidak ada, tidak tahu dia pergi kemana, saudara, tetapi dia tidak ada. Maka, saudara, murid-muridnya yang melihat Yesus datang kepada mereka begitu excited, dan sehingga mereka berkata kepada Thomas, kami sudah melihat Tuhan, dia bangkit, dia hidup. Tetapi Thomas bilang, saya tidak percaya. Selagi saya tidak melihat, saya tidak percaya. Saudara, kita akan lihat dengan cepat dalam Yohanes pasal 20, ayat 24 sampai 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Ketika Yesus datang ke situ, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Mereka bersemangat karena mereka telah melihat Yesus hidup. Tetapi apa kata Thomas? Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Saudara, saya katakan tadi bahwa Thomas itu adalah salah seorang murid yang begitu berapi-api. Bahkan, saudara, dia sanggup mati. Tetapi, saudara, ketika Yesus benar-benar ditangkap, mati, disalib, saudara, dan ketika dia bangkit, saudara, dan ketika Thomas belum melihat Yesus, dia katakan dia tidak percaya. Walaupun, saudara, murid-murid pada waktu itu begitu excited, mereka begitu bersemangat bahwa mereka sudah jumpa Yesus, dia itu. Tetapi apa yang dikatakan oleh Thomas? Dia katakan, sebelum aku mendapat bukti, sebelum saya dapat bukti, saya tidak akan percaya. Nah, saudara, dalam ayat yang 26, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah. Nah, Thomas katakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Barulah, saudara, di dalam ayat ke-28, Thomas menjawab dia,
ya Tuhan dan Allahku. Tapi kita lihat saudara ayat yang ke-29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saudara, Yesus menegur Thomas, jangan kamu tidak percaya lagi. Oke. Dan dia berkata, berbahagialah. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Haleluya, amin. Nah saudara, orang yang berbahagia, orang yang bersuka cita itu saudara adalah orang yang punya iman, amin. Karena meskipun dia tidak melihat, belum melihat janji Tuhan, belum melihat berkat Tuhan datang ke dalam hidupnya, tetapi dia percaya bahwa Tuhan pasti sanggup memberkati, Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Maka saudara, Yesus berkata, orang-orang yang seperti itu adalah orang-orang yang berbahagia. Nah saudara, hari ini saya berdoa, saya berdoa, jemaat-jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, saya berdoa supaya kita semua memiliki iman yang kokoh, iman yang kuat, haleluya, amin. Meskipun kita belum melihat mungkin pertolongan Tuhan, meskipun mungkin saat ini kita belum melihat jalan keluar di atas setiap masalah yang kita alami, meskipun saat ini sakit penyakit kita belum disembuhkan, oh haleluya, meskipun pada saat ini kita belum melihat jawaban-jawaban doa-doa yang kita minta daripada Tuhan, tetapi saudara, saya katakan ini, saya berdoa, berbahagialah kamu yang percaya meskipun tidak melihat, amin, haleluya. So saudara, saya percaya firman Tuhan yang kita belajar hari ini adalah, saya katakan, firman yang berkuasa. Ini adalah remah yang Tuhan berikan kepada kita saudara, buat gereja kita, haleluya, amin, haleluya. Nah hari ini kita akan belajar saudara, salah satu pahlawan iman. Mari kita lihat di slide yang seterusnya. Haleluya, ya, seterusnya. Yang seterusnya. Haleluya. Di dalam, ini kita sudah bahas tadi. Yang seterusnya. Kita akan belajar beberapa salah satu pahlawan iman yang sangat luar biasa di dalam Alkitab. Orang ini adalah orang yang percaya. Meskipun dia melihat, meskipun dia hanya mendengar firman Tuhan berbicara kepadanya, tetapi saudara, seorang hamba Tuhan ini, seorang pribadi ini saudara, seorang tokoh ini adalah seorang yang luar biasa. Karena dia memiliki iman saudara. Meskipun dia tidak melihat, meskipun dia belum melihat apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sediakan, tetapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau taat. Haleluya. Nah, siapa pahlawan iman ini? Mari kita lihat. Ya, haleluya. Kita semua kenal Abraham, amin. Abraham adalah bapa atas segala bangsa. Abraham juga disebut sebagai sahabat Allah. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Kejadian 13. Hari ini kita akan belajar salah satu pahlawan iman. Tokoh ini adalah tokoh yang luar biasa.
Karena ketika Tuhan berfirman, Tuhan berkata kepada pribadi ini, walaupun dia tidak melihat, meskipun dia tidak melihat apa yang Tuhan janjikan, belum dia tahu apa yang Tuhan janjikan kepada pribadi ini, tetapi dia berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya mau tahu. Meskipun saya belum melihat tempat yang kau berikan kepada saya, berkat apa yang kau sediakan bagi saya mau tahu. Dan hari ini mari kita belajar salah satu tokoh yang sangat terkenal dan saya percaya kita semua kenal siapakah pribadi yang saya maksudkan ini. Mari kita lihat tokoh yang saya maksudkan ini adalah Abraham. Haleluya. Abraham adalah bapa atas segala bangsa. Abraham juga disebut sahabat Allah. Kita akan lihat firman Tuhan di dalam Kejadian. Dalam Kejadian pasal yang ke-12. Kalau kita ingin mengenali siapa Abraham, ceritanya seperti apa, cabaran-cabaran yang dia alaminya seperti apa, bagaimana saudara, maka kita perlu membaca firman Tuhan dari Kejadian 12 sampai pasal yang ke-22. Tetapi hari ini kita akan membaca ataupun kita akan belajar di dalam Kejadian pasal yang ke-12 ketika mula-mula Abraham atau sebelum itu adalah Abraham dipanggil oleh Allah. Mari kita lihat Kejadian pasal 12. Saya akan bacakan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di Sekem, yakni pohon tarbantin di Mori. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pergunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negev. Haleluya, amin. Nah, saudara, ini adalah panggilan Abraham. Ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu. Saudara, kalau saya merenungkan firman Tuhan ini, apa reason ataupun apa alasan Abraham mau taat kepada Tuhan? Karena saudara,
sewaktu saya merenungkan atau membaca firman Tuhan ini, Abraham pada waktu itu berada di Haran, di negerinya, saudara, bukanlah orang yang miskin, bukanlah orang yang susah. Dia adalah orang yang kaya, keluarganya itu orang yang kaya. Mereka memiliki segala sesuatu, ternak yang banyak, hamba-hamba yang ramai, saudara. Karena kita lihat tadi bahwa ketika dia pergi, dia membawa segala harta bendanya. Saudara, apa reason? Apa alasan? Sedangkan saudara Abraham itu memiliki segala sesuatu. Dia adalah orang yang diberkati. Dia adalah orang yang berhasil. Dia adalah orang yang kaya. Tetapi saudara, kenapa Abraham taat? Bahkan sudah saya katakan tadi bahwa Abraham taat meskipun belum melihat apa yang Tuhan janjikan. Saudara, kita akan lihat beberapa janji. Oke, yang Tuhan janji kepada Abraham. Yang pertama dikatakan di sini, dia katakan, saya akan jadikan kamu bangsa yang besar. Wah, jadi bangsa yang besar. Lepas itu yang kedua, dia katakan, saya, kata Tuhan, memberkati kamu dan membuat namamu Abraham menjadi masyhur dan terkenal. Yang ketiga, kamu akan menjadi berkat. Lepas itu Tuhan berkata, yang keempat, aku akan memberkati orang-orang yang akan memberkati kamu dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Lepas itu dia katakan, oleh semua kaum kamu akan menjadi berkat bagi semua kaum di muka bumi. Wah, saudara, kalau kita pikir secara logik, secara pikiran manusia, apa yang Tuhan janjikan ini adalah sesuatu yang bagi saya tidak masuk akal. Oke? Janji yang begitu besar yang bagi pikiran manusia tidak mungkin. Oke? Kalau mungkin ya menjadi berkat bagi orang itu ya biasa. Tetapi saudara, kalau menjadi berkat di seluruh muka bumi, wah, saudara, saya tidak boleh bayangkan apa yang Tuhan janjikan itu luar biasa. Bahkan saudara, kalau kita membaca kisah Abraham ini, saudara, di dalam pasal lebih pasal, saudara, Tuhan berjanji, bukan saja janji yang saya katakan tadi, tetapi dia juga menjanjikan dia akan memberikan tanah, Kanaan. Dan pada waktu itu, saudara, tanah Kanaan itu bukanlah tanah yang tidak ada penghuni. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi bahwa tempat itu sudah punya kampung. Nah, kalau kita katakan kampung, sudah ada penduduk. Maksudnya, saudara, kalau ada penduduk, tempat itu adalah tempat yang sudah dimiliki orang. Tetapi Tuhan berkata, saya berjanji bahwa saya akan berikan tanah ini untuk semua keturunan. Wow, saudara. Apalagi janji yang Tuhan berikan. Tuhan berjanji, saya akan berikan kamu anak. Sehingga saudara, kalau kita lihat, bukan saja Sarai yang tertawa, Abraham juga, saudara, di dalam hatinya tertawa. Dia berkata, mungkinkah saya masih boleh memberikan keturunan, sedangkan umur saya sudah lanjut tua, sudah tua. Tetapi saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Nah, saudara, sangat luar biasa saya katakan Abraham ini. Karena walaupun dia belum melihat, bahkan negeri pada waktu dia dipanggil oleh Tuhan itu, dia tidak tahu pun seperti apa, bagaimana keadaan bentuk muka bumi, apakah tempat itu adalah tempat yang baik, tempat yang subur dan sebagainya, dia tidak tahu. Tetapi saudara, kita sangat
diberkati dengan pribadi ini karena dia menunjukkan kepada kita satu contoh bahwa dia adalah orang yang beriman. Dia adalah orang yang percaya sungguh-sungguh, tidak bimbang, tidak khawatir. Dia sanggup meninggalkan negerinya, sanak saudaranya, ibu bapaknya. Dia sanggup meninggalkan zon selesanya, kenyamanannya untuk mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Saudara, meskipun Abraham belum melihat, bayang-bayang pun dia belum lihat pada waktu itu, saudara. Tetapi apa respon Abraham, saudara? Dia katakan dengan Tuhan, saya akan pergi Tuhan. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak komplain, dia katakan, Tuhan, saya mau pergi, saya mau taat. Haleluya, amin. Saudara, hari ini saya berdoa ketika Tuhan berbicara dengan kita, ketika Tuhan membuat perjanjian dengan kita, ketika saat ini saudara, jawaban-jawaban yang sudah lama kamu nantikan daripada Tuhan belum dijawab, saya mendorong dan saya berdoa hari ini saudara, tetaplah kuat di dalam iman. Meskipun kamu belum melihat jawaban, tetaplah kuat, tetaplah kuat, tetaplah kuat. Amin. Karena Tuhan yang menjanjikan itu setia, Dia pasti akan menyediakan, Dia pasti akan memberikan. Amin. Haleluya. Oh, puji Tuhan. Haleluya. Nah, saudara, kalau kita melihat, sebenarnya banyak janji yang Tuhan nyatakan kepada Abraham. Tetapi saudara, tahukah apa yang dijanjikan oleh Abraham itu, Tuhan kepada Abraham, dia tidak mengalami, dia tidak menikmati semuanya. Kalau kita membaca kisah Abraham dari pasal 12 sampai 23, kita akan melihat banyak perkara yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Walaupun sampai akhir hidupnya dia tidak melihat semua janji itu digenapi, tetapi saudara, yang luar biasanya, keturunan-keturunannya menjadikan janji Tuhan itu menjadi kenyataan. Apa yang Tuhan bicarakan, apa yang Tuhan nubuatkan, semua itu terjadi. Kita lihat sejarah bagaimana bangsa Israel. Tuhan sudah menubuatkan kepada Abraham bahwa keturunanmu mereka akan menjadi budak di Mesir. Tetapi setelah itu mereka akan kembali ke tanah Kanaan. Dan itu yang terjadi, saudara. Tuhan menggenapi janji-janjinya. Haleluya, amin. Nah, saudara, tahukah saudara? Kadang-kadang Tuhan itu berjanji bukan hari ini dia berjanji, hari ini dia beri. Saudara, saya mempelajari ketika Tuhan berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memberikan seorang anak, karena Abraham katakan, Tuhan, kamu berjanji. Dia mulai bertanya, kamu berjanji kepada saya bahwa saya akan menjadi bangsa yang besar, tapi saya belum punya anak. Tuhan berkata, saya akan memberikan kamu anak. Tetapi saudara, tahukah, bertahun-tahun saudara, bertahun-tahun, sehingga istrinya Sarai berkata, pergilah, hampirilah, tidurilah Hagar. Dan akhirnya saudara, Abraham gagal di situ. Dan dia meniduri, dia punya gundik. Dan akhirnya Hagar hamil dan melahirkan seorang anak, Ismail. Tetapi Tuhan berkata, no, itu bukan yang saya janjikan. Saya akan berjanji, saya sudah berjanji bahwa saya akan memberikan kamu seorang anak. Dan saudara tahukah, perlu waktu bertahun-tahun saudara, barulah Abraham mendapatkan Ishak, saudara.
Dan ketika itu umurnya sudah 100 tahun dan Sarah 90 tahun. Haleluya. Tetapi saudara, luar biasa. Oke, walaupun saudara, kalau kita melihat perjalanan Abraham, ada kalanya saudara dia juga pernah jatuh, imannya pernah goyah. Tetapi saudara, itu biasa. Amin. Namanya iman itu yang baru dipulihkan itu memerlukan proses. Maka ada waktunya kita boleh, kadang-kadang kita boleh jatuh. Tetapi saudara, banyak kali kamu jatuh, yang penting itu adalah kamu harus bangkit kembali. Amin. Nah saudara, apa hal yang kita boleh belajar daripada Abraham agar dalam kehidupan kita menjadi orang yang percaya, bersikap seperti Abraham, yaitu tetap beriman, tetap percaya meskipun belum melihat. Haleluya, amin. Belum melihat. Oke, yang pertama saudara. Poin yang pertama. Haleluya. Next slide. Haleluya. Yang pertama adalah kita harus buang segala pikiran asumsi ataupun andaian ataupun yang namanya prasangka. Karena saudara, saya katakan tadi bahwa seperti Thomas, ketika murid-muridnya yang lain berkata, Yesus sudah bangkit, Yesus sudah hidup, kami sudah berjumpa. Tetapi saudara, dia masih berasumsi. Betulkah? Betulkah Yesus hidup? Saya tidak percaya kalau saya tidak melihat. Nah saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Kadang-kadang saudara, yang membuatkan saudara kita punya iman itu goyah, tidak kuat. Bahkan kita seringkali saudara menjadi tawar hati. Kita tidak lagi percaya kepada janji yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tidak lagi percaya bahwa apa yang kita minta, apa yang kita doakan selama ini terjadi dalam kehidupan kita. Karena saudara, kita memiliki yang namanya asumsi, banyak andaian, banyak prasangka. Yaitu kekhawatiran, ketidakpercayaan, ketakutan, dan sebagainya. Dan ini juga yang dialami oleh Abraham. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, asumsi atau andaian atau prasangka tidak selalunya benar. Amin. Betul? Kadang-kadang saudara, kalau kita jumpa seseorang, kita lihat penampilannya, wah bagus, segak, handsome, wow, kata-katanya berbudi bahasa, berbudi pekerti, dan kita punya prasangka, wah, pasti orang ini adalah orang yang baik. Tetapi saudara, ketika kita selidiki, orang itu adalah orang yang tidak baik. Kalau dulu saudara ada orang yang berpakaian segak seperti orang yang berprestasi, orang yang bekerja, dia datang, dia promosi, dia jual saham, dia tipu orang, dia ambil duit. Tetapi dari segi penampilan, wow, macam orang baik. Dan ada juga kita saudara, kadang-kadang kita melihat orang yang sepertinya garam, orang yang bengis, dan tetapi saudara, orang yang nampaknya garam, setelah kita selidiki saudara, bahwa orang itu orang yang baik, orang yang suka tolong orang. Sebab itu saudara, saya katakan asumsi, andaian ataupun prasangka itu selalunya tidak benar. Kadang-kadang saudara, ketika kita berdoa, kita berprasangka, apakah Tuhan menjawab doa saya? Kadang-kadang saudara, kita punya andaian, kita punya prasangka. Kalau saya memberi persembahan saya, janji iman saya, persekutuan saya, apakah Tuhan akan memberkati saya? Saudara, itu semua segala sesuatu itu adalah perkara yang tidak baik saudara. Sebab itu
kita harus membuang segala pikiran, asumsi atau andaian ataupun prasangka. Karena saudara itu akan menghalang, kita akan melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Nah, saudara, tahukah bahwa Abraham juga, dia juga mengalami hal yang sama. Ketika dia percaya waktu dia dipanggil pertama kali, dan ketika saudara ada cabaran yang pertama, yaitu ketika di negeri di mana dia tinggal terjadinya kelaparan yang besar. Dan dia harus pergi mencari tempat, dan tempat itu adalah Mesir. Dan ketika Abraham dan seluruh keluarganya memasuki Mesir, dia mulai berasumsi, dia mulai berprasangka yang tidak baik, yang negatif. Karena apa, saudara? Karena dia takut, karena dia khawatir. Kalau nanti saya masuk, kita masuk di sana, Firaun nampak istrinya yang cantik jelita itu, dia akan bunuh saya supaya dia boleh ambil si Sarah. Sedangkan saudara, saya katakan tadi, asumsi atau prasangka itu belum tentu benar. Nah, saudara, sehingga apa yang dikatakan oleh Abraham kepada istrinya, dia katakan dengan orang bahwa kamu ini adalah adik, supaya kita tidak dibunuh, supaya kita diterima. Tetapi saudara, apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan masalah besar. Ketika Sarai yang hampir-hampir menjadi suami kepada Firaun, Tuhan mendatangkan masalah sehingga Firaun memanggil Abraham. Abraham, apa yang kamu sudah buat dengan kami? Kamu kata ini adik kamu. Kamu bohong dengan saya, kamu tipu dengan saya. Dan mungkin pada waktu itu Abraham berkata, karena saya takut, karena saya khawatir, saya bimbang, kalau saya tidak berkata demikian, kalau saya tidak berbohong dengan kamu, maka kamu akan bunuh saya, supaya kamu boleh dapat istri saya yang cantik ini. Firaun berkata, Abraham, pergilah, bawalah istri kamu dan segala harta yang kamu ada, pergi dengan selamat. Saudara, ketika kita berasumsi, ketika kita berprasangka, pikiran yang seperti itu, maka saudara, itu akan membuatkan kita lupa bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan di dalam kehidupan kita. Seperti Abraham, Tuhan berjanji, aku akan memberkati orang yang memberkati kamu, aku akan mengutuk orang yang mengutuk kamu. Dia lupa, saudara. Kenapa? Karena asumsi, karena prasangka, karena dia takut, karena dia bimbang. Maka itu, saudara, saya mendorong anak-anak Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buang pikiran asumsi, pikiran yang suka mengandai-andai, prasangka. Haleluya, amin. Saya berdoa, semuanya itu, haleluya, disingkirkan, amin. Pikiran asumsi, pikiran yang suka berprasangka, kebimbangan, ketakutan, saya singkirkan di dalam nama Yesus. Dihapuskan dari pikiran kita semua, amin. Haleluya. Nah, saudara, saya percaya kalau kita membuang pikiran kita, belajar berpikiran positif, mengandalkan Tuhan, maka saudara, Tuhan pasti akan menyertai kita, saudara. Jadi jangan bimbang, jangan khawatir, karena saudara, firman Tuhan berkata orang yang mendua hatinya. Orang yang bimbang itu seperti orang yang mendua hatinya, tidak tentram, saudara. Jadi mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Iman kita itu, saudara, iman yang dipulihkan, saudara, adalah iman yang meskipun belum melihat jawaban Tuhan,
Iman yang meskipun belum melihat jawaban daripada masalah yang kita hadapi, kita tetap percaya. Amin. Yang kedua, saudara. Haleluya. Tadi saudara, saya tidak tahu apa asumsi, apa pikiran-pikiran negatif yang selama ini mengganggu imanmu. Tapi saya berdoa semuanya itu disingkirkan di dalam nama Yesus. Amin. Segala kekhawatiran, kebimbangan. Kadang-kadang kita ini semua bimbang perkara yang sama. Kita bimbang tidak ada duit, kita bimbang keuangan kita tidak cukup, dan sebagainya. Tetapi saudara, saya katakan hari ini, ketika kita belajar untuk membuang segala pikiran itu, saya berdoa, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menjaga, Tuhan adalah Tuhan yang menyediakan. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, adalah fokus. Oke, katakan fokus. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat pekerjaan Tuhan luar biasa terjadi di atas hidup kita, yaitu iman, percaya meskipun tidak melihat. Yang kedua itu adalah kita harus fokus kepada Tuhan. Haleluya, amin. Oke, kita akan melihat Kejadian 13 1 sampai ayat yang ke-18. Ini adalah kisah di mana Abraham dan anak saudaranya Lot berpisah karena ada masalah. Mereka terlalu kaya, mereka terlalu diberkati Tuhan sehingga tanah itu tidak cukup luas untuk mereka, dan mereka bukan dia dengan Lot yang bergaduh, tetapi pekerja-pekerjanya, berebut tempat, berebut air dan sebagainya. Jadi di dalam Kejadian 13 1 sampai 8. Tetapi saya akan membacakan ayat 10 dan ayat 13 saja. Ayat yang ke-10. Dan sebelum itu ayat yang ke-9, saya percaya Abraham berbicara kepada Lot, kamu pilihlah hari ini di mana kamu mau. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Begitulah. Dan ayat yang ke-10, lalu Lot melayangkan pandangannya, dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Saudara, ketika Lot diberi pilihan untuk memilih di mana tempat yang dia harus tinggal, sepintas lalu saudara dia memandang, wah, Yordan, lembah Yordan yang begitu cantik seperti taman Tuhan, mungkin seperti taman Eden. Saudara, fokusnya itu terus, saya mau ini, tanpa dia menyelidiki, tanpa dia memeriksa, tanpa dia ambil tahu, bahkan tanpa dia berdoa kepada Tuhan apakah tempat itu adalah tempat yang terbaik. Saudara, kenapa? Karena fokusnya saudara, dia hanya melihat secara mata jasmani. Saudara, iman yang dipulihkan itu adalah kita belajar melihat secara roh, mata rohani kita. Amin. Bukan melihat secara mata fisiknya. Karena saudara, bukan apa yang kita pandang, sekilas pandang, sepintas pandang itu adalah baik. Kita perlu menyelidiki, kita perlu cari tahu. Kadang-kadang saudara, kalau kita membeli sesuatu barang, contohnya barang mungkin jam tangan. Kalau kita hanya lihat dari jauh, seolah-olah jam itu adalah jam original. Dan kita terus berkata, saya mau beli ini jam, ini pasti ori, tanpa kita melihat, tanpa kita periksa. Dan kita terus berkata, saya mau, karena jam itu cantik, menarik. Tetapi setelah kita memakai selama seminggu, jam itu rusak. Kenapa saudara? Karena jam yang kita lihat sekitar saja itu saudara adalah jam tiruan.
Maka saudara, seringkali dalam kehidupan kita juga hilang fokus. Banyak hal yang membuatkan kita hilang fokus, sehingga kita tidak lagi percaya dengan yang namanya iman kita kepada Tuhan. Ketika kita diberkati Tuhan, ketika kita berada dalam keadaan zone yang selesa, diberkati luar biasa, mungkin kehidupan kita diberkati luar biasa, pekerjaan yang baik, gaji yang lumayan, kesehatan yang baik, kita lupa. Kita meninggalkan Tuhan. Bahkan kita tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka ketika kita diberkati, maka fokus kita itu mulai berubah. Hati kita itu sudah mulai berubah. Sebab itu Tuhan berbicara kepada Yosua, jagalah hatimu, supaya tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Nah, sebab itu saudara, saya berkata, iblis itu seringkali menyerang kita, mengganggu fokus kita kepada Tuhan ketika kita berada dalam keadaan diberkati, berkelimpahan, dalam kita keadaan yang senang. Iblis akan menyerang. Bahkan saudara, di dalam kita kesusahan juga, dalam kita masalah juga, kalau kita tidak hati-hati, ada seorang pribadi, teman yang pernah bersaksi, dia katakan dengan kami, kalau bukan karena saya punya Tuhan, kalau bukan karena saya punya iman yang sedikit lagi, ketika saya menghadapi situasi, masalah, berjauhan dengan keluarga, masalah, ada sakit, saya mungkin akan pergi melarikan diri ke pub dan sebagainya, mencari hiburan, karena saya sudah tawar hati, saya sudah kecewa. Tetapi saudara, puji Tuhan, anak Tuhan ini masih punya iman, dan dia berkata, walaupun iman saya lemah, tetapi saya tetap pergi ke gereja, saya tetap melayani Tuhan. Jadi saudara, kadang-kadang fokus kita seperti Lot. Waktu kita memandang, wow, semuanya indah. Waktu kita memandang semuanya bagus, kita mulai hilang fokus. Ketika hidup kita mulai diberkati oleh Tuhan, kita mulai hilang fokus. Sehingga saudara, sebenarnya apa yang dilihat oleh Lot itu sebenarnya membawa kebinasaan, kehancuran. Kita lihat di dalam ayat ke-13. Dikatakan, adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Nah, setelah itu yang Lot silap. Dia tidak menyelidiki bahwa pada waktu itu Sodom, orang-orang Sodom itu adalah orang-orang yang sangat jahat. Jadi kita tahu cerita kan, ketika sebelum Sodom dan Gomora dimusnahkan, ada malaikat Tuhan yang datang memperingatkan Lot. Sampai orang-orang di Sodom itu mereka mau meniduri, sedangkan orang itu adalah laki-laki. Sampai Lot berkata, jangan kamu ganggu orang ini. Kalau kamu tidurilah anak saya. Tetapi orang itu karena sangat jahat, dikatakan sangat jahat, dia lebih suka kepada laki-laki daripada perempuan. Itu membuktikan bahwa orang Sodom itu sangat jahat, saudara. Dan itulah yang menjadi kesilapan Lot. Jadi saudara, jangan sampai kita hilang fokus kepada Tuhan sehingga kita terjerumus yang namanya kemusnahan. Saudara, waktu kita juga dipakai Tuhan luar biasa. Jangan biarkan fokus kita itu lari daripada Tuhan. Karena semakin kita dipakai Tuhan luar biasa, iblis juga semakin tidak senang. Dia akan coba menjatuhkan kita. Dia akan berusaha untuk menjatuhkan kita supaya nama Tuhan itu tidak terus dipermuliakan dengan pelayanan. Jadi saudara, fokus terus kepada Tuhan. Kalau keadaan kamu saat ini diberkati Tuhan, kalau keadaan saat ini kamu senang, kamu sehat, jangan hilang fokus. Amin.
Tetaplah berdoa, tetaplah cari Tuhan, amin. Tetaplah melayani Tuhan, amin. Jangan hilang fokus. Katakan sebelah kiri kanan Anda, jangan hilang fokus. Jangan hilang fokus. Haleluya. Nah, saudara, yang saya katakan, iman yang dipulihkan adalah melihat secara mata rohani, bukan secara jasmani. Saudara, Abraham, dia mendapat tanah yang mungkin tidak seindah yang Lot dapatkan. Tetapi saudara, Abraham tidak pernah sekali menyesal. Bahkan dia menikmati, saudara, karena dia tahu tempat itu adalah tempat yang akan diberikan kepada dia. Bahkan tempat itu adalah tempat di mana dia akan diberkati dan keturunannya. Haleluya. Nah, saudara, apa yang menghalang iman kita kepada Tuhan? Fokus yang salah. Oke. Kadang-kadang saudara, fokus kita itu salah. Oke. Ada orang yang saya mau cari duit dulu baru cari Tuhan. Itu fokus yang salah. Sedangkan Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Amin. Tuhan bilang, firman Tuhan berkata, carilah dulu kerajaan Allah. Cari Tuhan dulu, cari kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan. Saya sangat yakin dan percaya saudara, ketika kita menempatkan Yesus di tempat yang pertama saudara, ketika kita hidup di dalam kebenaran, maka saudara, kita tidak perlu khawatir yang namanya berkat. Kita tidak pernah perlu khawatir yang namanya mujizat. Amin. Tuhan pasti akan sediakan. Haleluya, amin. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan juga berfirman, pikirkanlah perkara yang di atas bukan di bumi. Di dalam Kolose 3 ayat 2. Saudara, janganlah kita memikirkan tentang dunia saja, tapi pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Karena dunia saudara itu akan membuatkan kita hilang fokus. Sekarang saudara, ramai orang yang sudah hilang fokus. Teknologi yang sekarang ini saya katakan sedang mengikat orang-orang Kristen. Sampai ada orang yang sanggup tidak kerja hanya karena main game. Itu sudah diikat. Jadi saudara, saya katakan jangan hilang fokus. Lepas itu saudara, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kita boleh lihat itu di dalam Matius 6, 19-20. Saudara, kalau fokus kita di dunia ini mencari kekayaan, mencari kesenangan untuk diri sendiri, untuk pribadi, untuk memperkayakan diri, saudara, kamu akan hilang fokus. Karena saudara, apa yang kita kumpul di dunia ini, semuanya itu akan sia-sia. Saudara, banyak manapun duit kita saudara, kalau kita menghadapi namanya penyakit yang tidak boleh disembuhkan yang namanya duit, itu semua sia-sia. Sebab itu saudara, saya mendorong anak-anak Tuhan, kalau saat ini kamu sudah diberkati Tuhan, maka saudara, jadilah berkat. Amin. Jadilah berkat. Oke. Saya semalam bersekutu dengan jemaat kita dulu di Arab Saudi, yang bekerja di Arab Saudi dan juga di sekarang berada di Giri ataupun di Sarawak. Saya katakan dengan mereka, jangan kamu hilang fokus. Karena apa saudara? Mereka bekerja saudara, dulu mereka kerja di sini, gaji mereka itu paling saudara 2.000, 3.000. Tetapi ketika mereka bekerja di tempat mereka sekarang, kerja mereka itu saudara berkali lipat banyak daripada apa yang mereka terima dulu. Dan saya katakan dengan mereka, jangan kamu hilang fokus. Jangan kamu kumpul harta di dunia. Jangan kamu kumpul cari duit untuk kepentingan sendiri. Tetapi kumpullah harta yang di surga. Bagaimana? Salah satu caranya saya katakan dengan mereka, kamu harus mencari berkat. Kamu harus belajar menabur. Amin. Saya katakan dengan mereka, menaburlah.
Kalau ada gereja-gereja yang miskin, yang kamu tahu, kamu taburlah. Berapa yang kamu boleh tabur? Itu adalah salah satu cara kamu boleh memberkati dan kamu boleh mengumpul harta yang di surga. Amin. Jadi setelah saya bersyukur, anak-anak Tuhan ini luar biasa. Ketika saya haleluya. Haleluya. Ketika saya berkata dengan mereka, mendorong mereka dalam firman Tuhan, mereka ada yang berkata dia sudah melakukan perkara itu. Okay? Dia sudah support gereja di mana dia melayani, dan saya katakan puji Tuhan. Nah, saudara, sebab itu jangan kita hanya memikirkan diri sendiri, jangan hanya fokus mencari duit untuk diri kita, memperkaya diri kita, karena pada akhirnya semua itu tidak boleh dibawa ke surga. Kalau kita diberkati, maka jadilah berkat. Amin. Jadilah berkat. Kalau kita menjadi berkat, saudara, maka pasti saya percaya kita akan diberkati berkali lipat ganda. Bahkan saudara, bukan hanya berkat, tetapi jiwa akan datang kepada Tuhan. Amin. Jadi saudara, jangan hilang fokus. Nah, saudara, yang terakhir, bagaimana kita mendapatkan janji-janji Tuhan dalam hidup kita? Oke, mungkin ada orang yang berkata, Pastor, saya tidak dapat janji dari Tuhan lah. Saya tidak dapat perkataan daripada Tuhan. Saya tidak dapat rema daripada Tuhan. Atau mungkin Tuhan sudah berjanji sekian banyak tahun, tetapi kita sudah lupa, bahkan mungkin kita ingat tetapi kita sudah give up, kita sudah kecewa. Hari ini saudara, saya akan bagi satu jalan bagaimana kita mendapat janji-janji yang luar biasa daripada Tuhan. Yaitu yang ketiga, saya boleh katakan bangun mezbah doa dan perubahan. Oke? Kita coba belajar daripada Abraham. Saudara, di dalam Kejadian 12 ayat 7, 8, Kejadian 13 ayat 4 dan 18. Ketika Tuhan berbicara kepada Abraham, ataupun ketika dia berpindah ke satu tempat, dia akan mendirikan yang namanya mezbah. Dia akan bangun mezbah. Saudara, mezbah itu berbicara tentang apa, saudara? Tentang kita mempersembahkan hidup kita, tentang kita mengucap syukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Oke, kita bersyukur karena apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Nah, saudara, saya akan membawa lebih dalam. Kalau kita ingin mendengar rema, perkataan Tuhan, pewahyuan daripada Tuhan, janji-janji daripada Tuhan, maka saudara, kita harus bangun mezbah doa, bangun mezbah pondok Daud. Amin. Saya mendorong jemaat Tuhan, bangun pondok Daud. Barulah kita boleh mendengar suara Tuhan. Amin. Bagaimana kita boleh mendengar suara Tuhan, saudara? Kalau kita tidak punya waktu dengan Tuhan, kalau kita tidak ada persekutuan yang intim dengan Tuhan, bagaimana seorang bapak kita, saudara, boleh berbicara kepada anaknya, saudara, kalau kita tidak punya waktu? Sebab itu saya dorong, kalau kita ingin menerima janji-janji yang daripada Tuhan, perkataan-perkataan daripada Tuhan, perintah-perintah yang daripada Tuhan, maka saudara, bangun mezbah doa penyembahan, bangun pondok Daud. Ketika Abraham membangun mezbah, saudara, dia mempersembahkan korban. Itu sebagai tanda ucapan syukur. Itu penyembahannya. Dia menunjukkan bahwa dia merendahkan hati di hadapan Tuhan, dan dia menunjukkan bahwa dia mau taat. Ketika Tuhan berbicara, tanah ini saya akan berikan, maka saudara, dia mempersembahkan korban, dia membangun mezbah, dan itu sebagai tanda, Tuhan, saya mau taat, saya mau menyerah kepada Engkau, buat apa yang Kau suka, tetapi saya mau taat, walaupun saya belum melihat, walaupun saya tidak tahu, tapi saya tetap percaya bahwa tempat ataupun perkataan yang Kau ucapkan kepada saya terima dengan iman. Saya pasti menerimanya.
Maka saudara, kenapa penting kita membangun mezbah atau pondok Daud? Yang pertama saudara adalah agar nama Tuhan ditinggikan dan diutamakan. Amin. Ketika Tuhan diutamakan, ketika Tuhan berada di tempat yang pertama, maka saudara, Tuhan akan bertakhta di atas umatnya dan Dia pasti akan memberkati kita. Amin. Nah, sebab itu saya berkata, tujuan kita bangun pondok Daud bukan untuk mukjizat. Ya, sekali lagi saya katakan, tujuan kita bangun pondok Daud bukan untuk mukjizat, tetapi kita mau belajar menempatkan Yesus Tuhan kita di tempat yang pertama, dan pasti ketika Tuhan ditinggikan, maka Tuhan akan turun tangan memberkati kita, memberikan kita mukjizat dan segala sesuatu yang kita perlukan pasti Tuhan sediakan. Amin. Oke, dan yang kedua, kita harus merenungkan firman Tuhan sehingga firman Tuhan itu menjadi rema. Oke. Ketika kita mendapat rema ataupun perkataan Tuhan, maka itulah caranya kita mendapat janji daripada Tuhan. Dan langkah yang seterusnya adalah kita harus, ketika kita terima perkataan Tuhan, perintah Tuhan, maka kita harus belajar melangkah dengan iman. Nah, mungkin ada yang belum paham apa itu rema. Nah, saya ambil contoh kesaksian Sismed ketika mereka pergi mission trip, menginjil orang-orang Muslim di Mesir kalau saya tidak silap. Nanti bagaimana mereka masuk ke rumah? Mereka berdoa, Tuhan, mereka berdoa sungguh-sungguh. Dan Tuhan berkata, remanya itu lucu, tetapi luar biasa. Dia katakan, pinjam tandas untuk orang itu, dan katakan kami mau pinjam tandas. Itu adalah rema, hikmat daripada Tuhan. Dan ketika saudara mereka melangkah dengan iman, benar saudara, mereka ketuk pintu dan boleh kami pinjam tandas? Ya silakan. Dan teman-teman yang lain masuk menunggu sambil yang lain berbicara tentang kebaikan firman Tuhan. Jadi saudara, karena rema yang mereka dapat daripada Tuhan menolong mereka sehingga keselamatan terjadi bagi rumah saudara. Dan yang terakhir saudara adalah doa dan puasa. Amin. Saudara, kalau kita mendapat atau menginginkan janji daripada Tuhan, perkataan perintah daripada Tuhan, maka saudara doa dan puasa. Belajar berdoa dan berpuasa. Berdoa dan berpuasa itu adalah cara kita merendahkan di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan turun tangan dan berbicara kepada kita. Jadi saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi saya mendorong, mari kita percaya meskipun kita belum melihat. Amin. Haleluya. Apapun masalah hari ini, percaya Tuhan pasti turun tangan. Amin. Ketika kita melakukan 3 hal yang saya katakan tadi, pasti kamu akan melihat perbuatan yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, saudara, kesimpulannya, saya katakan tadi, Abraham memang tidak mengalami semua janji-janji yang Tuhan berikan kepadanya. Tetapi karena dia percaya meskipun tidak melihat, bahkan dia tidak mengerti rencana Tuhan. Kenapa dia dipanggil keluar daripada zona selesainya, zona kenyamanannya? Tetapi melalui iman Abraham, dia menjadi perintis. Dia adalah pembuka jalan kepada keturunannya sehingga janji-janji Tuhan digenapi. Sehingga Abraham disebut sebagai bapa bagi semua bangsa. Nah, saudara, apa janji Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita? Atau apa permohonan doamu yang selama ini belum kelihatan? Hari ini saudara, saya mendorong dan saya berdoa supaya kita kembali tetap percaya meskipun belum melihat. Amin. Haleluya. Amin. Mari kita percaya meskipun belum melihat, karena pasti kalau Tuhan yang menjanjikan dan kita melangkah dengan iman, pasti
kita akan mendapatkannya. Haleluya, amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terus selalu percaya. Kami mau terus selalu berharap kepada Engkau. Meski Tuhan kami tidak melihat, tetapi kami percaya hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Kami mau terus percaya seperti Abraham, walaupun dia tidak melihat apa di masa depan dia, tetapi dia berharap kepada Tuhan. Dia menaruhkan hatinya untuk terus percaya kepada Tuhan, dan semuanya itu terjadi
percaya